Assalamualaikum. Jadi pada video kali ini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana sih caranya memeriksa tingkat kesadaran pasien atau memeriksa GCS. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih GCS itu apa? Jadi GCS atau Glasgow Coma Scale merupakan skala yang digunakan untuk mengetahui nilai kesadaran pasien dari kesadaran penuh sampai dengan koma. Nah, dalam pemeriksaan GCS ini terdapat 3 hal yang harus kalian periksa. Yang pertama, eye opening dengan nilai tingkat kesadaran 4, kemudian verbal dengan nilai tingkat kesadaran 5, serta motorik dengan nilai tingkat kesadaran 6. Nah, untuk cara-caranya akan aku kasih tahu ke kalian di video berikutnya. Keep watching. Perkenalkan, nama saya Perawat Firly. Saya yang bertugas pada siang hari ini ya Ibu. Jadi pada siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pada Ibu. Nanti Ibu cukup berbaring saja dan mengikuti instruksi dari saya ya Bu. Baik, akan saya mulai. Jadi pada pemeriksaan tingkat kesadaran pada pasien, yang pertama yaitu mengecek respon eye opening dengan ada 4 skala. Skala pertama adalah ketika pasien hanya disentuh, pasien akan membuka matanya. Akan saya contohkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika pasien dipanggil namanya, pasien akan membuka matanya, yang berarti nilai tingkat kesadarannya adalah 3. Dan kemudian untuk nilai skala 2, yaitu ketika pasien diberikan rangsang nyeri, maka pasien baru akan membuka matanya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu ketika kita memberikan rangsang nyeri ataupun memanggil nama pasien, pasien tidak membuka matanya sama sekali, dan itu berarti tingkat kesadarannya adalah bernilai 1. Penilaian tingkat kesadaran pasien dengan melihat respon verbal pasien. Jadi ketika menilai respon verbal pasien terdapat 5 skala. Untuk skala yang pertama dengan nilai yang paling tinggi yaitu nilai 5, itu adalah ketika kita bertanya kepada pasien mengenai identitas, kemudian tempat tinggal, dan lokasi di mana ia berada, pasien mampu menjawabnya dengan benar. Dan berikut akan saya contohkan. Permisi Ibu. Ibu bisa disebutkan nama, tempat tinggal, dan juga di mana Ibu berada? Nama saya Mufti Karimah, alamat saya Wonogiri. Sekarang saya berada di rumah sakit. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah tingkat kesadaran dengan nilai 4, yaitu di mana pasien ketika menjawab pertanyaan dari perawat, ia mampu menjawab, namun ia menjawabnya sedikit bingung. Dan seperti yang akan saya contohkan. Ibu namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, dan ini Ibu sedang berada di mana ya? Nama saya Mufti Karimah, alamat saya Wonogiri. Sekarang saya berada di rumah sakit. Oke, untuk yang ketiga, penilaian tingkat kesadaran dengan nilai skala 3, di mana ketika pasien ditanyai mengenai identitas, kemudian tempat tinggal, dan lokasi ia berada, pasien menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh perawat. Seperti yang akan saya contohkan. Ibu, boleh saya tahu namanya Ibu dan tempat tinggal Ibu? Saya sudah makan. Baik, seperti itu ya respon pasien ketika memiliki nilai kesadaran 3. Yang kemudian adalah seorang pasien yang memiliki nilai tingkat kesadaran 2. Ketika pasien ditanyai mengenai nama, kemudian tempat tinggal, dan lokasi di mana ia berada, pasien hanya bersuara. Ia tidak mampu menjawab apa pertanyaan
dari perawat, seperti yang akan saya contohkan. Ibu, boleh saya tahu nama dan tempat tinggal Ibu? Baik, dan yang terakhir adalah ketika pasien ditanyai mengenai identitasnya dan dan yang terakhir adalah pasien yang memiliki nilai kesadaran 1, yaitu di mana pasien ketika ditanyai mengenai identitas, kemudian tempat tinggalnya, pasien hanya diam saja, pasien tidak menjawab, ataupun pasien tidak mengeluarkan suara apapun. Seperti ini. Permisi Ibu, boleh saya tahu nama dan tempat tinggal Ibu? Saat tingkat kesadaran yang selanjutnya yaitu mengetahui respon klien pada respon motorik. Jadi pada respon motorik ini terdapat 6 hal yang harus kita lakukan, dan pada pemeriksaan yang pertama dengan nilai tingkat kesadaran 6, yaitu ketika pasien diperintah tentang hal-hal yang kecil seperti mengangkat tangan, menjulurkan lidah, atau membuka mata, pasien mampu untuk melakukannya. Baik, akan saya contohkan. Ibu, Ibu bisa angkat tangan yang sebelah sini. Baik, kemudian Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan yang selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik pada tingkat kesadaran dengan nilai 5, yaitu ketika pasien diberikan sebuah rangsang nyeri, pasien mampu menunjukkan di mana lokasi nyeri tersebut. Baik, akan saya contohkan. Ketika saya memberikan rangsang nyeri di bahunya, pasien mampu untuk menunjuk di mana lokasi nyerinya. Ibu, bisa Ibu tunjuk di mana nyerinya? Nah, yaitu nilai tingkat kesadaran dengan nilai 4, yaitu di mana ketika pasien diberikan rangsang nyeri, maka pasien akan menampis atau menolak rangsangan nyeri tersebut. Di sini saya akan mencontohkannya. Maaf Ibu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu nilai skala tingkat kesadaran dengan nilai 3, yaitu di mana ketika pasien diberikan rangsang nyeri, maka pasien akan mengepalkan tangannya, kemudian bahunya aduksi, dan juga pada lengan bawahnya pronasi. Seperti yang akan saya tunjukkan. Saya akan memberikan rangsang nyeri di bahu. Dan yang selanjutnya yaitu nilai tingkat kesadaran dengan skala 2, yaitu dimana ketika pasien saya berikan rangsang nyeri di bahu, maka pasien akan mengepalkan tangannya, kemudian bahunya aduksi, akan tetapi pada lengan bawahnya ekstensi. Seperti yang akan saya lakukan, saya akan memberikan rangsang nyeri pada bahunya. Dan yang terakhir adalah ketika saya memberikan rangsang nyeri kepada pasien, pasien tidak memberikan respon apapun. Jadi pada fase ini nilai kesadaran pasien adalah 1. Saya akan memberikan rangsang nyeri di bahu, pasien tidak merespon, dan ketika saya memberikan rangsang nyeri di jari, pasien juga tidak merespon. Nah, itu dia tadi cara memeriksa tingkat kesadaran pada pasien atau memeriksa GCS. Aku minta maaf ya kalau videonya masih kurang bagus atau mungkin ada penjelasan yang masih kurang jelas, tapi aku harap semoga video yang aku berikan ke kalian ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.